Selamat datang di tutorial Blender 3 dimensi. Ya, bertemu dengan saya Alven Afrianto. Saya seorang guru juga di salah satu SMK di Kabupaten Klaten. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial aplikasi Blender 3 dimensi. Untuk tutorial kali ini saya memakai versi 4.3. Oke, saat kalian membuka aplikasi Blender, maka yang pertama kali terlihat adalah seperti ini ya. Di tengah ini adalah namanya splash screen ya, atau tampilan menu pop-up ya, yang dimana di sini ada beberapa pilihan ya. Untuk sekarang ini tidak akan saya jelaskan secara mendetail, ini cukup kalian klik sembarang saja atau mungkin pilih general ya. Jadi yang pertama ini kita langsung disediakan sebuah objek kubus ya, objek 3 dimensi berbentuk kubus seperti ini. Terus sebelah kiri ini ya, kiri ini ada toolbox-nya ya, sebelah kanan di sini ada daftar objeknya ya, ini namanya outliner. Terus di sebelah bawahnya ini adalah properties. Tentu properti ini isinya adalah parameter-parameter yang bisa kita atur ya. Dan di sini di dalam properti ini sudah disendirikan ya, dikategorikan seperti misalkan di bagian render, maka di sini adalah settingan untuk render. Terus di bagian modifier atau mungkin di bagian material ya, ini sudah dikelompokkan masing-masing. Oke, terus di bagian bawah di sini ini adalah timeline yang dimana kita akan menyusun frame animasi kita di dalam timeline ini ya. Ini untuk menjalankan timelinenya atau animasi. Oke, untuk yang di tengah ini ya, ini adalah semacam ruangan 3 dimensi. Ini ada semacam jaring, ini namanya floor ya. Ini sebagai indikator kita, ini sebagai lantai transparan kita ya, indikator untuk memposisikan objek ya. Jadi biar tidak bingung meletakkan objeknya, sebagai garis bantu saja sebenarnya. Terus di dalam objek 3 dimensi, khususnya di Blender di sini, setiap arah, setiap posisi itu akan diwakilkan dengan sumbu ya, sumbu koordinat ya. Di sini ada 3 yaitu X, Y, Z. Dan setiap sumbu ini akan diwakilkan dengan sebuah warna untuk memudahkan kita. Di dalam viewport juga ada, ini ada hijau, ada merah, walaupun yang biru tidak terlihat, tapi nanti terlihat saat kita ngedit viewport ini ya. Bagaimana cara mengorbit atau memutar tampilannya? Jika kalian menggunakan mouse, kalian bisa mengklik middle button atau tombol scroll di bagian mouse ya. Jadi diklik terus ditahan. Oke ya, jadi scroll itu bisa kalian klik, ditahan, terus digeser mouse-nya. Maka ini akan membuat tampilan kita, sudut pandang kita akan berubah seperti ini, memutar seperti ini. Jika kalian tidak menggunakan mouse, kalian bisa menggunakan ini sumbu atau lingkaran-lingkaran ini ya, ini namanya gizmo ya. Ini ada lingkaran berwarna-warni ini, kalian bisa klik dan tahan. Klik dan tahan salah satunya, terus kalian gerakkan mouse kalian, maka itu juga akan menjadi fungsi untuk memutar tampilan ya. Atau kalian bisa mengklik salah satunya, misalkan X ini ya, saya ingin tampilannya di sumbu X misalkan. Nah, ini kalian klik sekali saja, nah maka tampilannya akan berubah menjadi ortografik, bukan perspektif lagi ya. Nanti perbedaannya
Saya jelaskan secara mendetail, tapi yang jelas kalau diklik dia akan menjadi satu tampilan searah dengan sumbu X. Nah, ini termasuk dalam ortografik. Ya, kalau kita putar lagi, nah, dia akan kembali seperti semula dan menjadi perspektif lagi viewportnya. Oke, itu ya, itu untuk bagaimana cara memutar tampilan. Terus sekarang bagaimana zoom in zoom out? Oh ya, zoom in zoom out itu lebih mudah karena scrollnya kalian tinggal gunakan seperti biasa, yaitu memutar scrollnya ke depan dan ke belakang, maka akan zoom in zoom outnya dia akan ke tengah. Oke ya, dia akan langsung ke tengah viewport kita. Selanjutnya yaitu kita menggeser tampilan. Itu kita cukup menggunakan dua tombol, yaitu tombol yang tadi, yang awal tadi, tombol shift dan tombol tengah secara bersamaan. Saya tekan dan tahan, maka saat mouse-nya digeser itu akan memindahkan atau menggeser tampilan. Oke ya. Oh ya, ingat ya, ini yang berpindah atau yang bergeser itu bukan objeknya tetap diam. Ya, hanya pandangan kita yang bergeser ya. Atau jika kalian tidak menggunakan mouse, kalian bisa dengan cara ini di sebelah kanan ini. Ini ada namanya ini move the view ya. Ini fungsinya sama, caranya cukup diklik kiri aja, ditahan terus digerakkan ya. Begitu pula dengan yang zoom in zoom out tadi sama ya. Jika kalian tidak menggunakan mouse, tentu tidak punya scroll ya, atau menggunakan laptop ya. Misalkan menggunakan trackpad pada laptop, itu cukup diklik, tahan, terus geser trackpadnya ya ke depan dan ke belakang seperti ini. Itu akan membuat zoom in zoom out, pengganti scrollnya jika tidak menggunakan mouse. Terus yang bawah ini apa? Ini adalah kamera. Kita bisa berpindah ke ke tampilan kamera. Nah, seperti itu. Diklik lagi akan kembali seperti semula. Langsung saja kita praktekkan membuat kursi atau meja ya. Kursi dan meja. Nanti kita buat. Ya, untuk tahap pertama saya ingin buat dudukannya, tentu kotaknya ini akan saya gepengkan seperti ini. Oke, ambil yang ini ya, toolnya namanya scale ya. Ini digunakan untuk meresize atau mengubah ukuran. Di sini ada sumbunya diwakilkan dengan warnanya. Ya, kalian ingin meresize sesuai sumbu apa? Misalkan ini sumbu warna biru, yaitu apa? Sumbu Z ya. Ini kalian tarik pada kotaknya ini ya. Ya, seperti ini kalian bisa tarik keluar untuk memanjangkan atau melebarkan, atau ke dalam untuk menggepengkan seperti ini. Terus kita pindahkan sedikit ke atas karena ini terlalu ke bawah. Ini bisa kalian pindahkan ke atas seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, kita akan duplikat ya, karena model kursinya adalah yang atas ini tipis, terus yang bawah agak tebel. Oke, kita duplikat ya seperti biasa. Bisa klik kanan, copy objek, setelah itu paste, atau pakai shortcut keyboard biasa CTRL-C dan CTRL-V. Oke, ini udah double ya. Lihat di outliner-nya sudah ada 2 kubus, tapi dia mempastenya itu posisinya persis di objek sebelumnya yang kalian copy ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus saya pindahkan menggunakan tool move ya, maka ikonnya, simbolnya pada transformnya ini akan berubah. Maka kamu geser ya menjadi anak panahnya ini ya, berubah menjadi anak panah semacam ini ya. Kalian geser aja ke bawah seperti ini. Nah, ini ada double ya. Oke, untuk yang bawah itu lebih kecil ya, lebih sempit ya, tapi ketebalannya seperti ini ya. Oke. Khusus tool transform di sini selain ada
garis dengan ujung kotak seperti ini, ada juga kotak-kotak kecil ya. Ada kotak-kotak kecil. Oke, kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, ini untuk apa kotak-kotak kecil ini digunakan? Kalian jika ingin men-resize dengan 2 sumbu ya. Misalkan ini kotak warna biru, artinya kalian ingin merises sumbu kecuali warna biru. Jadi kalau kalian yang kliknya itu warna biru, justru sumbu yang akan berubah adalah sumbu warna hijau atau sumbu Y dan sumbu warna merah atau sumbu X. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, maka yang biru justru malah tidak berubah ya. Jadi yang berubah justru malah sumbu yang hijau dan merah. Jadi sumbu biru itu justru malah terkunci ya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Begitu pula dengan kotak-kotak yang lain itu fungsinya sama ya. Misalkan kalian ingin warna hijau, berarti sumbu yang akan berubah adalah sumbu biru dan sumbu merah, kemana hijaunya akan terkunci ya. Karena ini sudah oke, ini sudah sedikit kecil ya, kita coba pepetkan seperti ini, kayak gini. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat kaki ya. Oh iya, kita akan buat kaki kursinya dulu. Ini tidak akan saya copy, tapi akan saya tambahkan lagi objek kubusnya dan saya kecilkan. Oke, tadi kan kita pakai yang kotak kecil ini ya, kotak tipis. Kalau ingin meriset semua sumbu itu lingkaran ini yang warna putih ya. Kalau kotak tadi kan hanya 2 sumbu, kalau tiga-tiganya sekaligus berbarengan itu pakainya yang lingkarannya ya. Jadi lingkarannya kalian misalkan saya kecilkan, ini diklik terus ditarik ke dalam seperti ini ya, sampai ukurannya sesuai ya. Apakah ini sesuai? Belum ya, ini kayaknya justru malah terlalu kecil ya, saya besarkan lagi sedikit. Oke, jadi semua sumbunya ikut resize kayak gini. Oke, ini untuk kaki mejanya mungkin ukurannya seperti ini tapi kurang panjang. Kita tinggal panjangkan saja, kita resize lagi. Khusus untuk memanjangkan karena naik turun ya, panjangnya tegak, berarti yang warna biru. Oke, seperti ini. Oh iya, jika kalian ingin fokus objek tampilannya ini sesuai objek yang kalian seleksi, kalian klik pada tombol titik ya, pada bagian kanan numerik ya. Jadi di bagian kanan, jika kalian menggunakan laptop dengan keyboard full ya, full face ya, itu di sebelah kanan akan ada tombol numerik. Oke ya, number numerik. Di situ ada titik ya, itu bisa tekan aja sekali, maka objek yang terseleksi itu akan langsung fokus di tampilan. Jadi dia akan mendekat fokus pada tampilan viewportnya seperti ini ya. Oke, kita pindahkan untuk kaki kursinya ya, kita pindahkan ke ujung. Biasakan jika kalian baru pertama kali menggunakan aplikasi 3 dimensi seperti Blender, maka kalian biasakan itu jangan statik pada satu sudut pandang ya. Misalkan seperti ini terus ya, kayak gini. Itu jangan ya. Jadi kayak gini kalian nggak berubah-ubah tuh tampilannya, cuma gini terus. Jadi nggak kalian putar kayak gini untuk melihat dari berbagai sudut, itu enggak. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau bisa, karena kita menggunakan lingkup 3 dimensi, tentu perlakuannya sedikit berbeda dengan aplikasi yang 2 dimensi. Nah, jadi ini kalian perlu melakukan melihat di berbagai sudut pandang ya. Oke, kita cepat saja kita kecilkan seperti ini.
Oke, sebelumnya saya ingatkan ya, ini adalah tutorial untuk pemula ya. Jadi misalkan kalau kalian memang sudah cukup mahir menggunakan aplikasi 3 dimensi, mungkin sebelumnya menggunakan Maya ataupun 3ds Max atau yang lain, terus beralih ke Blender, tentu kalian tidak perlu menyimak video yang ini ya, karena ini justru sangat basic banget ya. Jadi kurang rekomend bagi kalian yang memang sudah menguasai ya. Jadi penjelasan saya cukup bertele-tele ya, karena ini memang saya peruntukkan untuk yang memang baru pertama kali terjun di dunia 3 dimensi. Oke, saya lanjutkan ini ya. Ini saya kecilkan sedikit lagi sumbu Z, terus ini saya naikkan ke atas gini, mentok seperti ini ya. Ini saya copy ya, ini saya copy ya, seperti biasa copy paste, kita pindahkan. Oke, kita pindahkan ke samping. Nah gini. Oke, aman ya. Oke, double langsung kalian copy paste kan seperti ini. Oke, kayak gini ya. Untuk kursinya kita panjangkan ya, kita panjangkan. Oke, menggunakan biasa ya, menggunakan scale ya. Untuk kali ini saya panjangkannya saya akan membuat tampilan viewport ini satu sudut pandang saja, misalkan di sudut Y seperti ini. Nah, agar saya melihat objeknya lebih presisi ya. Oh ya, jika kalian mengklik sumbunya yang di sini, maka ini akan berganti ortografik. Ortografik itu adalah viewport yang dimana dia tidak punya sifat perspektif ya. Dimana sifat perspektif itu adalah benda yang jauh maka akan ukurannya terlihat kecil. Jadi kalau di sini sejauh apapun bendanya, dia akan tetap sama ya. Sama. Jadi ini akan membantu kita dalam memposisikan objeknya ya, misalkan ini. Oke, ini saya naikkan seperti ini kurang lebih, terus saya pindahkan lagi. Oke, kayak gini. Oke, aman. Oke ya, terus kita coba pakai ini ya. Untuk senderannya kita kopikan ini aja, copy paste ya, seperti ini. Kita putar pakainya rotate yang ini ya, rotate. Oke, sumbunya perhatikan kalau rotasi adalah ada lingkaran tipis ya, lingkaran seperti ini ya, warnanya sesuai sumbunya yaitu ada 3, biru, merah, dan hijau ya. Kalian paskan dengan sesuai sumbunya ya, sesuai lingkarannya. Jangan kalian di area kosong seperti ini, itu akan membuat putarannya itu tidak terarah. Nah, kalian pastikan aja ini karena porosnya adalah sumbu Y, maka saya kliknya sumbu Y seperti ini. Nah, di sebelah kiri atas kalian lihat di situ ada rotasi, itu adalah derajat putarnya ya. Berapa derajat? Kita membuatnya harus 90 derajat. Saya undo dulu ya. Saya undo. Untuk membuat 90 derajat itu cukup susah. Ya, ada beberapa cara, ini yang paling sangat gampang. Ya, kalian cukup klik aja. Gini, nggak nyampe 90, lepas aja, maka di sebelah kiri bawah itu akan ada menu. Diklik aja rotate. Jadi setelah kalian menggunakan tool apapun itu akan muncul parameter tambahan di mana dia setiap kali setelah menggunakan maka akan muncul ya. Ini kita bisa isikan aja 90. Nah, ya. Tekan enter, maka ini langsung jelas sudutnya dari yang awal tadi adalah 90 putarnya ya, sudut putarnya. Oke, terus. terus kita posisikan seperti ini. Oke, 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 kita pos
kecilkan, terus kita pindahkan, tarik ke belakang seperti ini. Oke, kayak gini. Oke ya. Oke, selanjutnya, oh iya, ini sepertinya kurang ke belakang ya, karena ini kesannya kayak aneh ya, kayak gini. Kita coba ke belakang seperti ini, ya kayak gini. Oke, kita akan buat sesuai kursi yang sebenarnya. Oke, kita coba fokuskan lagi, tekan titik pada numerik number. Oke. Oke, selanjutnya pada pijaan dan yang samping juga ada yang kalau kalian perhatikan kursi kayu di TK ataupun di SD juga seperti ini. Oke, kita kopikan aja. Kita kopikan kaki kursinya ini seperti biasa, copy paste, tarik kayak gini. Terus kita putar ya, pakai ini, putar sedikit aja sesuai sumbunya. Porosnya adalah kalau putarnya gini berarti yang merah, ini putar sedikit. Nah, kayak gini. Langsung di bawah ini akan muncul menu kayak gini, kalian isikan itu 90 biar pas. Oke, setelah itu kita ubah ukurannya karena pijaannya tidak sebesar kaki kursinya, jadi kita ubah ukurannya, ini kita tipiskan kayak gini, kita majukan sedikit seperti ini. Nah, oke, aman. Kita kurang maju sedikit. Oke, kita majukan sedikit. Oke, kayak gini aman. Oke, untuk tingginya mungkin sudah sesuai ya, seperti ini. Dan di samping juga ada seperti itu. Kita kopikan aja ini, copy paste. Oke, kita putar menggunakan rotate. Nah, ini warna biru untuk porosnya seperti ini aja, terus dilepas dan kita atur parameter yang di sini 90. Setelah itu kita posisikan. Oke. Nah, kita pakai viewport ortografik. Klik aja sekali gini. Nah, ini akan sangat memudahkan kita dalam melakukan layouting ya, atau mentata letak objek secara presisi. Kayak gini. Misalkan ini kurang kecil, kita bisa kecilkan gini, terus kita pindahkan untuk mengatur posisi pada sudut yang lain. Seperti ini taruh tengah aja, sepertinya modelnya kayak gini. Oke, kita selanjutnya adalah mengcopy paste, kita taruh di sebelah sisi satunya seperti ini. Oke, untuk model kursinya sudah jadi ya, kita tinggal atur sedikit ya. Oke, selanjutnya kita coba berikan tekstur ya, kita berikan tekstur pada objeknya. Oke, untuk teksturnya saya jelaskan sedikit ya. Untuk tekstur kalian klik aja salah satu dari objeknya, terus di bagian properti, untuk material itu di bagian properti di sini di paling bawah ini ada icon lingkaran seperti ini. Ini adalah bagian properti, material properti. Oke, di sini artinya jika ini masih kosong, artinya ini belum ada material sama sekali. Coba kita cek di objek lainnya. Ini, nah kalau yang ini ada materialnya, ternyata sudah ada. Ya, bisa ada yang belum ya, tapi tetap saja ini material yang belum kita atur. Oke ya. Kita salah satu aja yang masih kosong seperti ini. Untuk menambahkan cukup klik new aja material, maka akan muncul seperti ini material 003. Untuk menghapus material kita bisa lakukan tombol minus di sini ya. Nah, ini materialnya akan hilang. Misalkan yang ini ya, objek yang ini masih ada, langsung di minus saja, klik remove ya, maka akan hilang. Oke, kita tambahkan. Oke, jadi materialnya seperti ini. Untuk di parameter bawahnya ada preview, di sini adalah tampilan
saat materialnya jika sudah ditempatkan ke objeknya. Oke, selanjutnya di sini ada surface, di sini ada base color ya. Kalian bisa mengganti warna dari materialnya sesuai yang kalian inginkan. Nah, seperti ini. Tapi kenapa ini berubah? Apakah ini sudah masuk ya ke dalam objeknya, akan tetapi warnanya tidak nampak di dalam objeknya. Karena apa? Karena viewport ini itu ada beberapa pilihan setting. Nah, kalian langsung ke sebelah kanan atas, ini adalah viewport setting, di mana yang terpilih adalah namanya solid ya. Solid di sini kalian akan tidak menampilkan tekstur apapun yang diberikan ya. Jadi solid ini memang diperuntukkan untuk bagian modeling, jadi fokus pembuatan model, belum tidak texturing ya. Terus biar menampilkannya gimana, kita ganti viewport settingnya di sebelah kanannya. Ini ya, namanya adalah material preview. Diklik. Nah, ini akan menampilkan semua material yang telah tertanam di dalam objeknya masing-masing seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nomor 3 ya. Untuk nomor selanjutnya pada viewport setting apa? Ini adalah render, di mana render ini akan menggunakan lighting pada yang telah dimasukkan di dalam viewport ya. Jadi lightingnya akan memakai lightingnya ini. Akan tetapi untuk viewport setting yang material preview ini memiliki environment atau lingkungan lighting dan lain sebagainya, itu secara sendiri ada settingannya ya. Walaupun kita bisa juga ganti menggunakan lighting yang ada di sini ya. Jadi sedikit berbeda, tapi untuk sementara ini kalian tidak perlu bingung memahami ini ya. Intinya viewport setting material preview saat kalian melakukan texturing ya. Untuk viewport setting yang render yang sebelah kanan ini saat kalian melakukan pencahayaan ya dan lain sebagainya, itu sebelum kalian render, kalian bisa atur menggunakan viewport setting yang render ya. Untuk solid ya saat kalian melakukan modeling saja, jadi tanpa memperhatikan teksturnya. Untuk yang sebelah kiri yang namanya wireframe ya. Wireframe ini menampilkan atau polygon ya di dalam struktur objeknya. Jadi objeknya ini terdiri dari beberapa polygon seperti ini. Jadi kelihatan struktur garis-garisnya ya, atau poligonnya itu terlihat strukturnya kayak gini. Oke, lanjut. Oke, karena kita ingin memberikan sebuah tekstur, maka kita aktifkan viewport settingnya yang ini ya, yang ini. Oke, selanjutnya ini yang akan kita lakukan adalah kita berikan teksturnya. Berikan teksturnya. Karena saya tidak ingin berupa warna saja, maka saya ingin memasukkan tekstur kayunya juga ke dalam sini ya. Kayunya kalian bisa unduh saja di internet, banyak sekali tekstur kayu gitu. Nanti akan banyak tekstur kayu yang akan ditampilkan. Oke, saya mempunyai 2 tekstur kayu seperti ini yang saya download di internet ya. Ini dan ini, jadi ada yang gelap, ada yang terang. Oke, saya masukkan. Untuk memasukkan sebuah tekstur gambar ya, ini pada base color yang dimana kita hanya bisa mengganti warna. Di sini sebenarnya kita bisa memberikan warnanya itu sebuah gambar ya. Jadi caranya adalah titik kuningnya ini kalian klik, maka akan muncul banyak menu. Di sini kalian cari namanya image texture. Setelah kalian klik, maka di sini untuk memasukkan gambar dari luar ke dalam sini kita klik open. Oke. Setelah itu cari gambar yang telah kalian unduh tadi. Oke, jika sudah nemu silakan dibuka. Seperti ini tampilannya, dan ini sudah tertanam ke dalam objeknya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberikan material yang sama juga dengan ke dalam objek lain ya. Misalkan warna ini sama dengan warna yang di sini
ya. Jadi kita tidak perlu mengubahnya satu-satu, kita bisa memakai material yang ada di objek ini, ya. Jadi materialnya ini dibagi ke berbagai objek itu bisa, ya. Misalkan ini ya, ini saya hapus saja materialnya yang sudah ada di sini, saya remove, maka saya tidak melakukan pembuatan material baru di sini. Saya tidak akan mengklik new, tapi saya akan mengklik browse material ini, maka di sini akan muncul semua material yang pernah dibuat. Nah, ini ada material 004 di mana ini adalah material kayu. Oke, masukkan. Kita bisa ganti saja namanya material kayu 1 itu, karena akan ada 2 kayu nanti. Kayu 1. Oke, kita coba masukkan beberapa kayu 1 ini. Misalkan ini kita berikan kayu 1, yang ini juga, ini juga. Oke. Oke, untuk tekstur yang kedua, saya ingin teksturnya berbeda. Jadi objek kaki dan lain sebagainya ini berbeda. Kita coba, kita klik salah satu kakinya, terus kita tidak akan, kita new ya. Kita pilih new karena tidak ada tekstur yang serupa. Jadi kita pilih new untuk membuat tekstur baru. Terus di base color langsung saja kita ganti menjadi image tekstur. Setelah itu tekan open, dan di sini kita akan cari dulu objeknya. Maksud saya cari dulu gambar teksturnya yang telah kalian download. Oke, misalkan ini ya, agak lebih terang sekali. Nah, ini seperti ini. Oke. Lakukan hal yang sama. Oh ya, ini kita rename dulu. Ini namanya kayu 2. Oke, kita akan memasukkan objek yang belum ditekstur ini menjadi kayu 2. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke, ini sudah ya. Ini sudah kita tekstur semua, kurang lebih menjadi seperti ini ya. Untuk sebenarnya ini masih teksturnya tidak sesimpel ini, walaupun ada tahapannya ya. Seperti ini, lihat. Ini teksturnya stretch ya, namanya ketarik. Ya, jadi seperti ini. Kalau nggak ketarik ya kayak gini teksturnya. Tapi dia ketarik karena dipaksa kita resize tadi. Jadi dia tertarik seperti ini. Oke, kita tambahkan sedikit editan ya. Untuk tekstur untuk sementara ini kita cukupkan dulu. Ini dulu ya. Untuk tekstur mungkin kita bisa tambahkan lagi ke depannya nanti. Untuk sementara ini dulu ya. Kita akan menambahkan sedikit beberapa modifier ya. Ini ada namanya property, di sini namanya modifier. Di mana modifier ini kayak semacam kumpulan efek ya. Kumpulan efek yang nanti dapat memodifikasi objek secara instan biasanya. Oke, misalkan ini ya. Misalkan papan ini yang kita tambahkan modifier namanya bevel ya, dia ada di kelompok generate bevel ya, seperti ini. Tekan aja. Nah, untuk bevel itu adalah fungsinya untuk membuat sudutnya itu menjadi tumpul. Setiap sudut itu akan menjadi tumpul ya, seperti ini. Oke, kita bisa sesuaikan. Nah, pakai seperti ini. Dan sekali lagi untuk teksturnya ini masih sebenarnya kita ada proses namanya editing UV ya, untuk memapping atau meletakkan teksturnya sesuai di tempat yang benar. Nah, biar tidak terjadi seperti ini, lihat. Nah, ini jelek banget ini. Tapi nggak apa-apa, sementara ini dulu ya. Mungkin ini videonya sudah cukup
panjang ya, kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Oke, seperti itu. Bye-bye semuanya.